بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saya bangga sekali dengan datangnya Ramadan ini. Mengapa? Karena bisa menikmati bacaan Al-Qur'an. Sebelum Ramadan, kita selalu terbiasa berkata, kalau ada waktu. Tapi karena Al-Quran turunnya di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan dikenal dengan bulanul Quran. Sayang sekali kalau kita tidak memperhatikan sepenuhnya dan menyiapkan waktu yang cukup panjang untuk bersama Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya suratul Waqiah, innahu laqur'anun karimun. Sungguhnya Al-Qur'an itu mulia. Dan salah satu kemuliaan yang akan diberikan oleh Al-Qur'an ketika kita istiqomah membacanya, yakni syafaatnya Al-Qur'an di hari kiamat kelak. Bahkan ketika kita berada di dalam kubur, kita akan ditemani oleh Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkannya Al-Quran. Itu artinya kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah ada bersama Al-Quran. Itulah arti innahu laqur'anun karimun. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan memberikan syafaatnya kepada ashabih yang berkenan menjadi temannya Al-Qur'an. Apa arti temannya Al-Qur'an? Apalagi di bulan suci Ramadan, pagi, siang, sore hingga malam tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu minggu mengkhatamkan Al-Quran. Sahabat-sahabat yang lain ada di antara mereka 3 hari khatam Al-Quran. Imam Syafi'i yang kita kenal beliau sebagai imam madhab kita, yakni madhab Imam Syafi'i dan fikihnya Imam Syafi'i. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu hari sebanyak 2 kali. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khataman Al-Qur'an membawa keberkahan yang luar biasa. Ketika khataman Al-Qur'an, para malaikat turun menyaksikannya. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mempunyai seorang pembantu
dan tugas pembantu tersebut hanya duduk di masjid, memberikan informasi dan berita. Ketika ada orang di masjid yang ingin mengkhatamkan Al-Quran, tolong panggil saya. Lalu pembantu tersebut bertanya kepada Abdullah bin Abbas, mengapa wahai tuanku? Lalu Abdullah bin Abbas pun menjawab, karena di saat khataman Al-Quran akan banyak rahmat dan keberkahan di sana. Lalu pembantu tersebut bertanya kepada Abdullah bin Abbas, mengapa wahai tuanku? Lalu Abdullah bin Abbas pun menjawab, karena di saat khataman Al-Quran akan banyak rahmat dan keberkahan di sana. Bahkan para malaikat pun turun menyaksikannya. Saya berharap untuk bisa mendapatkan rahmat dan keberkahan tersebut. Bahkan setiap satu huruf kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Saya tidak mengatakan bahwa Alif Lam Mim itu satu huruf. Akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf. Lalu bagaimana kalau kita berhasil mengkhatamkan Al-Quran? Luar biasa. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kebaikan, bahkan kebaikan yang tertinggi di bulan suci Ramadan adalah jangan sampai habis bulan Ramadan belum khatam Al-Quran. Walaupun satu kali, saya tidak meminta 60 kali seperti Imam Syafi'i. Walaupun satu kali Anda sudah berhasil mengkhatamkan Al-Quran. Luar biasa. Kalau tidak bisa membaca, silahkan menyimak. Karena yang membaca dan yang menyimak, pahalanya itu sama. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana min ahli al-ilmi wal Qur'an wa min huffadil Qur'an wa min hamalatil Qur'an wa min al-mustaqimin wal mustaqimatil hifdi wa qira'atil Qur'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.